Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba tes performa dari Infinix Note 11 NFC. Karena jujur saya penasaran dengan performa si HP ini. Soalnya HP ini menggunakan MediaTek Helio G88. Memang harusnya MediaTek Helio G88 itu udah ngebut ya untuk HP sekelas entry level dan juga SoC entry level. Nah, tapi di sini saya penasaran nih dengan si Infinix Note 11 NFC ini. Karena memang basically HP ini juga menggunakan XOS 10.0 yang dimana harusnya ada experience beda ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakalan lihat performanya sekencang apa Infinix Note 11 NFC ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi yang pertama kita bahas sedikit dari spesifikasinya si Infinix Note 11 NFC ini. Nah, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,7 inch menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD+, tingkat kecerahannya hingga 650 nits. Lalu untuk SoC-nya sendiri, HP ini menggunakan MediaTek Helio G88 dengan pabrikasi 12 nanometer. GPU-nya sendiri pakai Mali G52 MC2 dan untuk variannya ini adalah varian yang 6/128. Android-nya udah pakai Android 11 dengan dukungan UI-nya yaitu XOS 10.0. Lalu untuk baterai sendiri, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt. Di atas kertas spesifikasi HP ini udah gahar banget ya guys ya, dan cukup mempenghuni harusnya buat diajak ngegame. Nah, di sini ada beberapa pengujian tes yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah tes benchmark, mulai dari aplikasi AnTuTu Benchmark, 3D Mark Benchmark, Geekbench 5 sampai dengan throttling benchmark alias GPU throttling. Dan juga ada sisi gaming test yang udah saya siapin game-game yang biasa saya mainin. Jadi langsung aja kita pengujian yang pertama, yaitu tes benchmark. Dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark. Di aplikasi AnTuTu Benchmark di sini kita pakai yang versi 9.2.5. Hasil untuk skornya sendiri kita mendapatkan di kisaran 253 ribuan. Dengan skor CPU-nya mendapatkan di 68 ribuan, skor GPU-nya di 57 ribuan, skor memorinya di angka 46 ribuan, dan juga skor UX-nya ini yang cukup tinggi yaitu 81 ribu guys. Lalu nggak cuma di aplikasi AnTuTu Benchmark aja HP ini mendapatkan skor yang cukup tinggi. Di aplikasi Geekbench 5 pun juga HP ini mendapatkan skor yang cukup tinggi. Dari mulai single core-nya di angka 368 dan untuk multi core-nya di angka 1314. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark sekalipun untuk overall skornya di angka 725 dan untuk average FPS-nya di angka 4,30-an FPS. Yang menurut saya skor HP ini udah cukup tinggi banget ya, dari mulai aplikasi AnTuTu Benchmark, 3D Mark Benchmark sampai dengan Geekbench 5. Nah, terus juga di sini kita tes untuk masalah throttling ya, alias GPU throttling. Kita pengen ngeliat nih HP ini, apakah HP ini ada throttling yang berlebih saat pengujian? Mari kita uji. Alhasil kalau misalkan kita lihat ya, untuk drop grafik di sini nggak terlalu parah. Ya paling mentok-mentok di kisaran 85-an persenan aja. Nggak bisa sampai 60%, bahkan di sini 60% nggak menyentuh. Ya menurut saya HP ini cukup bagus nih untuk bisa memanage suhu dari HP ini sendiri. Padahal kalau misalkan kita lihat ya guys ya, body dari HP ini cukup kecil loh dan cukup minimalis. Apalagi pakai MediaTek, tapi HP ini bisa memanage dengan cukup baik nih. Yang menurut saya kayaknya ada perubahan dari XOS 10.0 ini. Jadi untuk masalah suhu, HP ini nggak terlalu panas pas waktu kita cek menggunakan GPU throttling. Oke, kalau misalnya kita lihat dari tes benchmark ya guys ya, sepertinya HP ini cukup mempenghuni nih. Nah, sekarang kita lihat performa kalau buat diajak ngegame. Apakah HP ini segahar pas waktu di tes benchmark? Mari kita lihat. Di sini ada 3 game yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah game FF Max, Mobile Legends, dan juga game Genshin Impact. Jadi langsung aja kita main game yang pertama, yaitu game FF Max. Nah, di sini untuk setting grafiknya kita bakalan coba settingan rata kanan dari HP ini. Kita pengen ngeliat performa dari HP ini apakah kuat buat main game FF Max ya guys ya. Harusnya sih kuat ya guys ya. Karena buat main game PUBG New State aja HP ini cukup gahar nih. Gimana buat main game FF Max? Pasti bisa ngelibas dengan cukup baik. Hasil untuk FPS sendiri kita mendapatkan FPS yang benar-benar stabil nih buat main game FF Max di HP ini, yaitu di kisaran 46 sampai 55-an FPS. FPS rata-ratanya itu di kisaran 49 sampai 50-an FPS. Nah, kalau misalnya udah di pertengahan game sekitaran 10 menitan main game FF Max di HP ini, baru tuh ada sedikit frame drop ya. Yang frame dropnya itu bisa sampai 40-an FPS aja sih. Yang menurut saya itu nggak parah-parah banget. Tapi yang jelas untuk FPS rata-ratanya HP ini cukup tinggi nih, yaitu di kisaran 46 sampai 55
45an fps guys. Lalu untuk baterai sendiri pas main game FF Max selama 20 menitan nih guys ya, di sini nggak terlalu boros nih. Di sini cuman hanya berkurang sekitaran 8%-an aja guys. Yang menurut saya kayaknya memang nih panel AMOLED sangatlah berpengaruh banget. Apalagi nggak cuman membuat irit baterai si panel AMOLED ini, tapi membuat grafik game yang tadinya boring menjadi tambah keren di sini. Ya beneran kayak Max lah, ada perubahan gitu. Terus juga untuk masalah suhunya nih, HP ini juga nggak terlalu panas buat main game FF Max selama 20 menitan. Untuk temperaturnya sendiri di kisaran 42 sampai 44 derajat Celcius. Yang menurut saya masih oke banget lah HP ini buat main game FF Max guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends. Nah, untuk setting grafiknya sayangnya HP ini tidak bisa mendapatkan di settingan Ultra ya. Beda dengan Redmi 10 yang sebelumnya itu bisa mendapatkan di settingan Ultra. Ya mungkin hal ini terjadi karena dukungan UI-nya kali guys ya, karena di sini beda UI. Si Infinix pakai XOS 10.0 dan Redmi 10 pakai MIUI 12.5. Jadi pastinya ada perbedaan settingan grafik ya. Tapi di sini nggak apa-apa, kita bakalan coba di settingan high dengan settingan rata kanan semua. Alhasil untuk FPS rata-ratanya kita mendapatkan di kisaran 52 sampai 58 fps buat main game Mobile Legends di Infinix Note 11 NFC ini. Yang menurut saya udah nggak usah diragukan lagi lah HP ini buat main game Mobile Legends, karena sponsornya adalah Mobile Legends, kerjasama langsung dengan Mobile Legends. Ya buat urusan main game Mobile Legends HP ini nggak usah diragukan, bisa ngelibas dengan cukup baik guys kalau menurut saya. Terus juga untuk masalah baterainya pas main game Mobile Legends selama 17 menitan ya sekitaran 17 sampai 20 menitan lah. Di sini berkurang sekitaran 5% aja. Ya menurut saya benar-benar cukup irit nih si Infinix Note 11 NFC ini. Dan juga untuk masalah suhunya nggak terlalu panas buat main game Mobile Legends selama 20 menitan. Di sini untuk temperaturnya di kisaran 41 derajat Celcius. Ya menurut saya HP ini enak banget lah buat main game Mobile Legends guys. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita bakal coba dua settingan. Yang pertama adalah settingan low 60 fps dan yang kedua adalah settingan normal 60 fps. Di sini untuk settingan low 60 fps kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 50-an fps. Yang menurut saya itu udah cukup bagus banget ya dengan settingan low 60 fps. Jadi HP ini buat main game Genshin Impact dengan settingan low 60 fps menurut saya bisa recommended gitu loh. Terus juga untuk temperaturnya pun juga HP ini nggak terlalu panas buat main game Genshin Impact selama 20 menitan dengan settingan low 60 fps. Untuk temperaturnya di kisaran 45 derajat Celcius. Ya menurut saya itu nggak terlalu panas buat main game sekelas Genshin Impact. Nah terus sekarang kita bakal coba di settingan normal 60 fps. Dengan settingan normal 60 fps kita mendapatkan fps di kisaran 25 sampai 30-an fps. Yang menurut saya itu udah cukup standar lah dengan settingan normal 60 fps. Karena dengan settingan normal 60 fps HP ini udah cukup ngap-ngapan. Ya saran saya mendingan di settingan low 60 fps aja agar bisa mendapatkan fps yang lebih oke. Lagian juga untuk masalah kualitas grafik buat main game Genshin Impact di HP ini cukup nyaman banget lah di mata, karena berkat panel AMOLED bisa menghasilkan warna yang lebih tajam ketimbang di settingan normal 60 fps tapi masih pakai panel IPS. Jadi menurut saya mendingan di settingan low 60 fps tapi pakai panel AMOLED. Jadi sangatlah berpengaruh banget ya guys ya kualitas panel. Terus juga untuk masalah temperatur di sini buat main game Genshin Impact selama 20 menitan dengan settingan normal 60 fps cukup lumayan panas nih si Infinix Note 11 NFC ini, yaitu di kisaran 47 sampai 48 derajat Celcius. Yang menurut saya memang ya cukup lumayan hangat sih bagian belakangnya ini, terutama untuk bagian mesin. Lalu untuk baterai sendiri ya HP ini pas main game Genshin Impact selama 20 menitan dengan settingan low 60 fps di sini berkurang sekitaran 9 sampai 10%-an ya guys ya. Jadi memang buat masalah baterai cukup lumayan irit, bener-bener irit nih si Infinix Note 11 NFC ini. Mungkin karena panelnya pakai panel AMOLED jadi kerasa banget iritnya guys. Kesimpulannya, kalau menurut saya dari segi performa nih ya, si Infinix Note 11 NFC ini udah gahar banget sih ya. Dengan harga 2 jutaan kalian bisa mendapatkan performa yang segar ini, menurut saya wow, cukup oke nih kayaknya, menarik banget sih Infinix Note 11 NFC ini. Soalnya ini juga ada beberapa dukungan mungkin ya, yaitu dari OS-nya alias UI-nya. UI-nya pakai XOS 10.0 yang dimana itu cukup stabil kalau menurut saya. Bahkan memang dari seri yang Infinix Note 11 Pro dan juga 11S itu menurut saya cukup stabil lah dengan di UI XOS 10.0 ini. Apalagi diterapin di Infinix Note 11 NFC ini yang untuk HP sekelas entry level. Jadi menurut saya mantep banget nih XOS 10.0.1. Ya kayaknya menarik kalau misalnya kita compare dengan MIUI 12.5 Enchant sekali ya guys ya. Tapi yang jelas untuk masalah performa Infinix Note 11 NFC ini cukup tangguh lah dan bisa bersaing dengan HP-HP yang ada di pasaran. Bahkan sepertinya HP ini menjadi dudukan yang pertama kali ya guys ya.
Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Serpin Tekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Aduh, Infinix. Tapi berpengaruh itu ya, XOS. UI ketar-ketir nih.